Jagung adalah pilar penting ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia. Tanaman ini telah lama menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, tumbuh subur di berbagai penjuru negeri. Jagung bukan hanya sekadar komoditas, melainkan simbol ketahanan dan kemandirian bangsa yang menopang jutaan keluarga petani. Dari Sabang sampai Merauke, jagung menjadi sumber kehidupan, baik sebagai makanan pokok di beberapa daerah maupun bahan utama pakan ternak. Setiap musim panen, ribuan petani menggantungkan harapan pada hasil jagung yang mereka tanam dengan penuh kerja keras. Di banyak desa, jagung adalah denyut nadi ekonomi lokal, menggerakkan roda usaha kecil dan menengah. Tanpa jagung yang cukup, harga telur dan daging ayam bisa melonjak, membebani masyarakat. Jagung menjadi fondasi utama bagi industri peternakan, terutama ayam dan sapi yang sangat bergantung pada ketersediaan pakan berkualitas. Ketika pasokan jagung terganggu, efeknya langsung terasa di meja makan rakyat. Menjaga stabilitas produksi dan harga jagung adalah tugas negara yang tak bisa ditawar. Pemerintah harus sigap merespons dinamika pasar dan perubahan iklim yang memengaruhi hasil panen. Kebijakan yang tepat akan menentukan keseimbangan antara kebutuhan petani, peternak, dan konsumen. Industri peternakan sangat bergantung pada pasokan jagung. Setiap butir jagung yang dihasilkan petani menjadi penentu keberlanjutan usaha peternakan, dari skala kecil hingga besar. Tanpa jagung, rantai produksi protein hewani bisa terputus. Jika pasokan terganggu, biaya produksi naik, harga pangan pun terdampak. Kenaikan harga jagung bisa memicu inflasi pangan, yang pada akhirnya menekan daya beli masyarakat luas. Petani dan konsumen sama-sama merasakan dampaknya. Kesejahteraan petani jagung mencerminkan kesehatan sektor pertanian kita. Ketika petani sejahtera, desa-desa pun hidup, dan ekonomi nasional menjadi lebih kokoh. Jagung adalah harapan yang tumbuh di ladang-ladang Indonesia. Namun, saat panen raya harga sering anjlok, merugikan petani. Ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan membuat petani sulit mendapatkan keuntungan yang layak. Meski telah bekerja keras sepanjang musim, negara harus hadir memastikan petani dihargai layak agar mereka tetap semangat menanam. Dukungan berupa kebijakan harga, akses pasar, dan bantuan teknologi sangat dibutuhkan agar petani tidak merasa sendirian menghadapi tantangan. Kebijakan jagung bukan sekadar soal angka produksi, tapi juga nasib jutaan petani dan stabilitas ekonomi. Setiap keputusan yang diambil akan berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan nasional. Setiap intervensi pemerintah untuk menstabilkan ekosistem jagung adalah langkah strategis memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi antara pemerintah, petani, dan pelaku industri sangat penting untuk menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Isu ini sangat relevan hari ini, saat pemerintah berupaya memastikan rantai pasok pangan berjalan adil dari petani hingga konsumen. Dengan menjaga jagung sebagai biji emas penopang bangsa, kita menjaga masa depan pangan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan mendesak Kementerian Keuangan segera menyiapkan dana besar untuk menyerap jagung petani. Permintaan ini lahir dari rapat koordinasi penting yang membahas nasib petani dan stabilitas pasokan nasional. Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara memegang kunci pencairan dana. Rapat tingkat tinggi di Jakarta, 12 Juni 2025, melibatkan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Keputusan ini hasil diskusi mendalam, merespons panen raya jagung, dan perlunya intervensi agar harga tidak jatuh. Permintaan dana ini adalah langkah konkret, bukan sekadar wacana. Kini, keputusan ada di tangan Kementerian Keuangan. Apakah program penyerapan jagung bisa segera berjalan atau harus tertunda? Pemerintah mengajukan dana 6 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat besar dan menjadi perhatian banyak pihak. Dana ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan bentuk nyata komitmen negara untuk mendukung sektor pertanian, khususnya para petani jagung, yang selama ini menjadi tulang punggung pangan nasional. Dana tersebut diajukan untuk menyerap 1 juta ton jagung dari petani lokal di seluruh Indonesia. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan hasil panen petani tidak sia-sia dan tetap memiliki nilai jual yang layak. Dana ini dialokasikan agar Bulog bisa membeli jagung langsung dari petani, tanpa perantara, sehingga petani mendapatkan harga terbaik dan proses distribusi menjadi lebih efisien. Tujuannya jelas, menstabilkan harga saat panen raya ketika produksi melimpah dan harga cenderung turun drastis.
Dengan intervensi ini, petani tetap bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Target 1 juta ton ditetapkan berdasarkan prediksi panen dan kebutuhan stabilisasi harga nasional. Angka ini dihitung dengan cermat agar intervensi pemerintah benar-benar efektif. Jika tidak diserap, harga jagung di tingkat petani bisa jatuh bebas, menyebabkan kerugian besar, dan menurunkan semangat petani untuk menanam di musim berikutnya. Harga pembelian pemerintah ditetapkan Rp5.500 per kilogram, angka yang dianggap adil dan menguntungkan petani. Selain itu, ada biaya operasional sekitar Rp6.000 per kilogram, yang mencakup logistik, penyimpanan, dan distribusi ke berbagai daerah. Perhitungannya jelas, Rp6.000 dikali 1 miliar kilogram, hasilnya 6 triliun rupiah. Setiap rupiah sudah direncanakan penggunaannya secara transparan. Setiap rupiah dari dana ini punya tujuan jelas menjaga harga, melindungi petani dari kerugian, dan memastikan mereka tetap semangat menanam jagung di masa depan. Selain itu, dana ini juga memastikan pasokan jagung nasional tetap aman, sehingga kebutuhan industri dan masyarakat terpenuhi tanpa harus impor. Inilah investasi pemerintah untuk membangun ekosistem pangan yang kuat berkelanjutan dan menyejahterakan petani serta seluruh rakyat Indonesia. Tidak semua jagung hasil panen petani akan dibeli oleh pemerintah. Ada standar kualitas yang harus dipenuhi agar jagung layak masuk ke program penyerapan Bulog. Standar ini dibuat untuk memastikan jagung yang dibeli benar-benar berkualitas dan aman untuk disimpan dalam jangka waktu lama. Pemerintah ingin memastikan hanya jagung terbaik yang masuk ke gudang, sehingga petani perlu memperhatikan beberapa aspek penting sebelum menjual hasil panennya. Salah satu kriteria utama adalah kadar air. Hanya jagung dengan kadar air antara 18 hingga 20% yang akan diserap Bulog. Pengukuran kadar air ini dilakukan dengan alat khusus di lapangan, sehingga hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kadar air yang sesuai sangat penting untuk menjaga kualitas jagung selama penyimpanan. Standar kadar air ini sangat penting agar jagung tidak mudah rusak, berjamur, atau bahkan membusuk saat disimpan di gudang Bulog. Jagung yang tidak memenuhi standar bisa menyebabkan kerugian besar, baik bagi petani maupun pemerintah. Jagung yang terlalu basah berisiko tinggi untuk busuk dan berjamur, sedangkan jagung yang terlalu kering bobotnya akan menyusut sehingga nilai jualnya menurun. Oleh karena itu, petani harus benar-benar memperhatikan proses pengeringan setelah panen. Standar kadar air ini menyeimbangkan antara keamanan penyimpanan dan efisiensi penyerapan. Dengan kadar air yang tepat, jagung bisa disimpan lebih lama tanpa kehilangan kualitas dan bobotnya tetap optimal. Untuk itu, petani didorong memperbaiki penanganan pasca panen, seperti pengeringan dan penyimpanan, agar jagung yang dihasilkan memenuhi standar yang ditetapkan. Proses pengeringan yang baik akan sangat membantu petani dalam menjaga kualitas jagung. Petani yang mampu memenuhi kriteria ini akan lebih mudah menjual hasil panennya ke Bulog dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini tentu memberikan kepastian pasar dan pendapatan bagi petani. Selain kadar air, kebersihan jagung juga menjadi perhatian utama. Jagung harus bebas dari benda asing seperti batu, tanah, atau sisa tanaman lain. Pemeriksaan dilakukan secara teliti agar jagung yang diterima benar-benar bersih dan siap diproses lebih lanjut. Spesifikasi yang jelas dan transparan ini membuat transaksi antara petani dan Bulog menjadi lebih adil, terbuka, dan saling menguntungkan. Petani tahu apa yang harus dipenuhi, dan Bulog mendapatkan jagung berkualitas. Dengan adanya standar dan prosedur yang jelas, program penyerapan jagung oleh pemerintah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Perum Bulog ditunjuk sebagai eksekutor utama penyerapan 1 juta ton jagung. Bulog siap dengan jaringan gudang dan pengalaman logistik, namun tak bisa bergerak tanpa kepastian anggaran. Penugasan baru bisa dieksekusi setelah dana 6 triliun rupiah cair dari Kementerian Keuangan. Tanpa dana, Bulog tak punya modal kerja untuk membeli jagung petani. Bulog sudah siaga dengan rencana operasional, tapi menunggu lampu hijau pencairan dana. Setiap hari penundaan berarti hilangnya kesempatan menyerap jagung saat harga terbaik. Ketergantungan pada pencairan anggaran menegaskan pentingnya sinergi dan kecepatan birokrasi. Nasib petani dan keberhasilan program kini bergantung pada seberapa cepat dana bisa dicairkan.
Program penyerapan jagung ini adalah arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Arahan disampaikan dalam rapat terbatas di Istana, menegaskan isu ini sebagai prioritas nasional. Perintah dari Presiden menggerakkan seluruh kementerian dan lembaga untuk bergerak serempak. Tujuannya, mengamankan pasokan jagung dan melindungi petani. Negara hadir sebagai jaring pengaman agar harga jagung tidak jatuh bebas. Bagi peternak, ini juga menjaga ketersediaan bahan baku pakan. Arahan dari Istana menjadi landasan kuat untuk percepatan pencairan dana dan eksekusi di lapangan. Skema penyerapan jagung ini meniru model sukses penyerapan gabah dan beras oleh Bulog. Pemerintah pernah mengalokasikan dana besar untuk menyerap gabah, dan dana itu berputar kembali ke kas negara setelah beras dijual. Model operator investasi pemerintah memungkinkan intervensi pasar tanpa membebani keuangan Bulog. Dengan skema serupa, proses penyerapan jagung diharapkan berjalan lancar. Pelaksana di lapangan sudah familiar dengan mekanisme pembelian, verifikasi, dan pelaporan. Pengalaman dari program gabah meminimalkan kendala teknis di penyerapan jagung. Bulog diberi modal kerja khusus untuk membeli jagung sesuai aturan. Jagung yang dibeli menjadi cadangan pemerintah untuk stabilisasi harga di masa depan. Program penyerapan jagung memberi manfaat ganda, petani terlindungi, masyarakat tenang. Saat panen raya, Bulog sebagai pembeli siaga memberi kepastian harga Rp5.500 per kilogram. Petani terhindar dari kerugian akibat harga jatuh dan tetap termotivasi menanam jagung. Kesejahteraan petani adalah kunci keberlanjutan produksi jagung nasional. Bagi masyarakat, stabilitas harga jagung menjaga biaya produksi peternak tetap terkendali. Harga telur dan daging ayam pun bisa dijaga agar tidak naik drastis. Pemerintah juga punya cadangan jagung untuk intervensi pasar jika harga melonjak. Jika terjadi gagal panen, cadangan ini bisa digelontorkan ke pasar. Program ini menciptakan ekosistem pangan yang adil dan stabil. Petani sejahtera, konsumen tenang, itulah tujuan utama program ini. Kini, semua menanti Kementerian Keuangan mencairkan dana 6 triliun rupiah. Rencana besar, arahan Presiden, dan kesiapan Bulog akan sia-sia tanpa pencairan anggaran. Setiap hari penundaan berarti momentum panen raya terlewat dan petani bisa dirugikan. Percepatan administrasi dan sinergi antar lembaga sangat krusial. Program ini adalah ujian nyata kemampuan pemerintah merespons tantangan pangan. Keberhasilan penyerapan jagung akan jadi presiden baik untuk komoditas strategis lain. Semoga dana segera cair, manfaat dirasakan petani, dan fondasi ketahanan pangan Indonesia makin kokoh.